Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Finalia Alvaresya dengan NIM 220903645. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Faktor Ergonomi Lingkungan Kerja terhadap Produktivitas Karyawan di Industri Percetakan. Selanjutnya, untuk latar belakang pada industri percetakan ini memiliki kondisi yang cukup kompleks dibandingkan sektor lainnya. Proses produksi ini melibatkan mesin-mesin yang menghasilkan panas yang tinggi, tingkat kebisingan yang cukup besar, serta pencahayaan yang seringkali tidak stabil karena posisi meja kerja, mesin, dan layout ruangan. Di sisi lain juga, pekerja juga melakukan aktivitas berulang dengan posisi kerja yang tidak selalu ergonomis sehingga berpotensi menimbulkan kelelahan, nyeri otot, dan penurunan konsentrasi. Kondisi lingkungan kerja seperti pencahayaan, suhu ruang, kebisingan, dan posisi kerja yang tidak sesuai dengan standar ergonomi dapat berdampak pada turunnya produktivitas karyawan. Oleh karena itu, penting untuk kita melakukan analisis terhadap faktor-faktor ergonomi tersebut menggunakan seberapa besar pengaruhnya terhadap produktivitas karyawan di industri percetakan. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana kondisi faktor ergonomi lingkungan kerja pada industri percetakan saat ini meliputi aspek pencahayaan, suhu, kebisingan, dan posisi kerja. Kedua, bagaimana tingkat produktivitas karyawan pada industri percetakan. Dan ketiga, bagaimana faktor ergonomi lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan di industri percetakan. Tujuan penelitian yaitu yang pertama, menganalisis kondisi faktor ergonomi lingkungan kerja pada industri percetakan yang meliputi aspek pencahayaan, suhu, kebisingan, dan posisi kerja. Kedua, mengukur tingkat produktivitas karyawan pada industri percetakan. Dan yang ketiga, mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor ergonomi lingkungan kerja terhadap produktivitas karyawan di industri percetakan. Selanjutnya ada batasan masalah. Agar penelitian lebih fokus, peneliti ini dibatasi hanya pada 4 faktor ergonomi, yaitu pencahayaan, suhu ruang, kebisingan, dan posisi kerja. Penelitian ini hanya dilakukan pada karyawan bagian produksi, karena mereka yang paling terpapar langsung oleh lingkungan kerja fisik. Selain itu juga, produktivitas yang diukur hanya produktivitas kuantitatif, yaitu output, dan efisiensi waktu. Faktor lain seperti motivasi atau kondisi psikologis tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini. Asumsi penelitian ini diasumsikan bahwa responden mengisi kuesioner dengan jujur dan sesuai kondisi sebenarnya, serta faktor-faktor di luar variabel penelitian seperti motivasi, pribadi, kesehatan, dan kebijakan perusahaan berada dalam keadaan konsisten sehingga tidak memengaruhi hasil penelitian. Seluruh peralatan dan mesin produksi dianggap beroperasi secara normal selama pengambilan data, dan data yang diperoleh diyakini dapat mewakili kondisi nyata perusahaan untuk digunakan dalam analisis yang lebih lanjut. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari penyesuaian pekerjaan dengan kemampuan manusia. Menurut Sutalaksana, ergonomi bertujuan menciptakan sistem kerja yang aman, nyaman, dan efisien. Dalam industri percetakan, ergonomi sangat penting karena pekerja sering menggunakan mesin, berdiri dalam waktu lama, serta melakukan berulang. Penerapan ergonomi yang baik dapat mengurangi kelelahan dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, faktor lingkungan kerja. Menurut Sedermawati, faktor lingkungan kerja ini meliputi pencahayaan, suhu ruang, dan kebisingan.
Pencahayaan yang kurang menyebabkan kelelahan mata, penurunan akurasi kerja. Suhu ruangan yang panas dapat membuat pekerja cepat lelah, terutama pada mesin percetakan yang menghasilkan panas yang tinggi. Kebisingan juga menjadi salah satu masalah karena dapat mengganggu konsentrasi dan menyebabkan stres. Selanjutnya, produktivitas karyawan. Produktivitas karyawan merupakan kemampuan menghasilkan output dalam waktu tertentu. Produktivitas dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemampuan individu, kondisi kerja, peralatan kerja, dan lingkungan. Dalam konteks percetakan, produktivitas sangat ditentukan oleh kecepatan dan ketelitian pekerja saat mengoperasikan mesin. Selanjutnya, hubungan ergonomi dan produktivitas. Penerapan ergonomi yang baik berhubungan langsung dengan peningkatan produktivitas karyawan. Beberapa peneliti terdahulu mendukung hubungan tersebut, bahwa pencahayaan, kebisingan, dan postur kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas karyawan. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Di sini saya menyoroti 3 penelitian, yang dimana dari ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor ergonomi seperti pencahayaan, suhu ruang, kebisingan, dan postur kerja memiliki pengaruh yang nyata terhadap produktivitas karyawan, yang dimana kondisi kerja yang tidak ergonomis secara konsisten terbukti menurunkan kenyamanan, konsentrasi, dan hasil kerja, sehingga perbaikan lingkungan kerja menjadi penting untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi explanatory, yang artinya penelitian ini bertujuan menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel ergonomi dan produktivitas. Pendekatan ini cocok digunakan karena dapat dikumpulkan bersifat numerik dan dapat dianalisis secara statik. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan pada salah satu perusahaan percetakan di Samarinda yang menjadi objek studi. Pemilihan lokasi dilakukan karena perusahaan tersebut memiliki aktivitas produksi yang intens karena lingkungan kerja fisik yang berpotensi memengaruhi produktivitas. Waktu penelitian dirancangkan berdasarkan dari Oktober hingga Desember 2025, mulai dari proses pengumpulan data hingga penyusunan laporan penelitian. Subjek penelitian yaitu karyawan bagian produksi yang bekerja langsung dengan mesin dan kondisi fisik ruangan. Objek penelitiannya adalah faktor ergonomi sebagai variabel bebas dan produktivitas karyawan sebagai variabel terikatnya. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian ini terbagi dari 2 jenis variabel, yaitu variabel X, yang dimana variabel X ini memiliki pencahayaan, suhu ruangan, kebisingan, dan posisi kerja. Selanjutnya yang kedua, terdapat variabel terikat yaitu Y, yang dimana variabel terikat ini yaitu produktivitas karyawan pada bagian produksi. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh melalui kuesioner, observasi langsung, dan wawancara singkat dengan karyawan. Sedangkan untuk data sekunder yang berasal dari dokumen perusahaan, literatur, dan referensi yang mendukung teori ergonomi produktivitas. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui yang pertama yaitu kuesioner menggunakan skala Likert untuk mengukur persepsi karyawan terhadap kondisi ergonomi dan tingkat produktivitas. Yang kedua yaitu observasi untuk mencatat kondisi nyata lingkungan kerja fisik. Ketiga, wawancara sebagai pelengkap untuk memperoleh informasi tambahan dari pekerja atau supervisor. Yang keempat, dokumentasi berupa data perusahaan, foto lokasi, dan catatan produksi.
Selanjutnya untuk teknik analisis data. Data dianalisis menggunakan beberapa tahap, yaitu uji validasi, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, statik deskriptif, dan regresi layer berganda. Uji T digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel, sedangkan untuk uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh simulatan. Selanjutnya diagram alir. Diagram alir penelitian ini menggunakan beberapa tahapan mulai dari identifikasi masalah, studi literatur, penyusunan instrumen, pengumpulan data melalui kuesioner dan observasi, analisis data menggunakan uji statistik, hingga penarikan kesimpulan dan penyusunan laporan akhir. Diagram ini juga menunjukkan beberapa penelitian yang dilakukan secara runtun dan sistematis. Selanjutnya jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini berlangsung selama 3 bulan, yang dimana tahapannya meliputi persiapan penyusunan instrumen, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan akhir. Yang dimana untuk studi pendahuluan yaitu dilakukan pada Oktober 2025, penyusunan instrumen yaitu pada bulan Oktober dan bulan November, pengambilan data yaitu bulan November, pengolahan data yaitu bulan Desember, analisis data juga dilakukan pada bulan Desember, serta penyusunan laporan juga dilakukan pada bulan Desember. Dari setiap tahap ini dilakukan secara teranjang sesuai dengan format jadwal penelitian yang telah ditentukan dalam proposal. Baik, sekian penjelasan dari saya yang dapat saya sampaikan mengenai proposal ini. Semoga penyampaiannya mudah dipahami. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.